Shalom saudara dan saudari. Dalam Alkitab mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan akan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama dan mulakan kebaktian. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini mari kita berdiri bersama. Kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Kasih-Mu memulihkan setiap hari, bahkan kasih-Mu menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah anak-anak Allah. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya berlimpah. Marilah pegang tangan Tuhan tidak lupakan, Tuhan sayang sudah mulai bersorak sepanjang hari di sini. Yesus cinta lupakan, Yesus sayang kasih-Nya pulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak Allah. Katakan semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata
Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik ku mau berikan bagimu, Yesus, Tuhanku. Pembacaan pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur kami kepada Engkau karena memberikan kami kesempatan bersama untuk beribadah dan seterusnya mendengar firman Tuhan. Walaupun ada di kalangan kami hanya beribadah bersama dengan keluarga di rumah-rumah. Saya berdoa supaya dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan ini, sama ada di rumah ibadah atau di dalam rumah bersama dengan keluarga, kiranya firman Tuhan ini akan terus mendorong kami, memberi kekuatan kami kepada kami, terutama di waktu-waktu seperti ini, ketika kami berhadapan dengan segala macam cabaran di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita perhatikan dalam kalender kita, kalender gereja kita, musim ini adalah masih dalam mood Paskah, walaupun sudah berlalu beberapa minggu. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar adalah masih kesinambungan daripada Paskah, yang mana dalam Paskah itu sendiri adalah bercakap tentang kebangkitan, ya, Yesus Kristus. Dan di dalam kebangkitan ini, ya, salah satu yang menjadi kekuatannya atau maknanya adalah daripada kebangkitannya yang menandakan kemenangannya atas kematian dan seterusnya, menebus kita, membebaskan kita, memerdekakan kita daripada belenggu dan ikatan dosa. Sekarang kita telah dilayakkan, ya, dan sekarang kita disebut atau dipanggil sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi itu adalah antara lain sebagai buah daripada kebangkitan tersebut, ya, karena daripada kemenangan itu, kalau dulu kita milik kuasa dosa atau si iblis, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi dengan tema anak-anak Allah, berdasarkan kepada petikan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 7. Minggu ini kita akan coba belajar, ya, tentang bagaimana atau apakah yang menjadi kepentingan atau kekuatan atau berkatnya kepada kita sebagai anak-anak Allah. Nah, yang pertama adalah sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Kita sekarang telah menjadi anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dikatakan di situ, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Jadi kalau kita perhatikan di sini, pokok pangkal atau dasar atau yang menyebabkan kita sekarang menjadi anak-anak Allah adalah karena kasih Allah yang besar kepada kita. Dan karena kasih Allah yang besar itulah telah
mendorong Allah untuk melakukan misi penyelamatannya. Ya, selepas manusia jatuh dalam dosa, dia telah memulakan misi penyelamatannya apabila dia mengatakan kepada perempuan itu, yaitu dia mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular tersebut. Ya, sebenarnya ini adalah satu kata-kata ke depan, yang mana ini merujuk kepada keturunan perempuan ini akhirnya merujuk kepada Yesus, ya, kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu kepala iblis di sini, kepala ular di sini merujuk kepada iblis. Dan itulah yang terjadi apabila Yesus mati dan bangkit, maka pernyataan di Taman Eden ini menjadi kenyataan. Tetapi semua ini adalah disebabkan karena kasih Allah yang besar, sehingga dengan kemenangannya di atas kayu salib, sekarang kita menjadi anak-anak Allah, ya. Dan walaupun kita di sini tidak dikatakan di sini, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, apa yang dimaksudkan di sini adalah yang tidak mengenal Dia ini sebenarnya merujuk kepada mereka yang bukan pengikut Kristus. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dan karena itu mereka dikatakan tidak mengenal kita, karena mereka ini adalah orang yang tidak percaya lah, maksudnya ya, mereka yang tidak percaya. Tetapi kita yang percaya adalah yang disebut sebagai anak-anak Allah, yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, itu adalah perkara pertama, di mana sekarang kita telah diubah posisi kita ke tempat yang sangat indah, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dan dengan menyebut kita sebagai anak-anak Allah, tidak berhenti hanya setakat kita menjadi anak-anak Allah. Dikatakan juga bahwa dengan menyebut kita, dengan kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita juga menjadi sama dengan Dia. Besar keistimewaan kita sebenarnya. Sebaik saja kita telah menjadi anak-anak Allah, ya, sebaik saja kita disebut sebagai anak-anak Allah, ya, kita menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang dikatakan kita menjadi sama dengan Dia. Apa maksudnya? Dalam sekali lagi dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, sebenarnya di dalam beberapa terjemahan sama di sini lebih tepat dengan menggunakan perkataan seperti, ya, karena sama di sini sangat pastilah tidak begitu tepat, karena mana juga mungkin kita sama dengan Allah. Tapi kalau dikatakan kita seperti, itu lebih masuk akal. Ini berdasarkan ulasan beberapa ahli teologi, ya, berdasarkan beberapa ahli teologi, dan berdasarkan kepada kajian kata-kata asli mereka, sebenarnya sama di sini lebih kepada seperti, ya. Tetapi itu bukan perkara yang kita mau tekankan di sini. Apa yang kita mau tekankan di sini adalah ini adalah satu lagi keistimewaan kita. Apabila kita telah menjadi atau disebut sebagai anak-anak Allah. Walaupun dikatakan di sini belum nyata, ya, belum nyata keadaan kita kelak, tapi kita tahu bahwa
apabila Kristus menyatakan dirinya, yaitu pada waktu kedatangan yang kedua kali, kita akan seperti Dia. Maksudnya kita akan diubah, tubuh kita akan diubah seperti Dia. Dalam Filipi pasal 3:21 ini dinyatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa. Ini yang dikatakan ya, serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini yang dimaksudkan dengan sama, yaitu pada waktu kedatangan yang kedua kali, tubuh kita ini sebenarnya akan diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, itu tubuh kebangkitannya, dan menurut kekuasaannya dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi walaupun sekali lagi dikatakan di sini, sebab kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, pada waktu itu kita akan dapat melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, karena pada waktu sekarang ini kita masih masih kabur atau samar-samar. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13:12, di situ dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Iya, itu yang dimaksudkan dengan menjadi seperti Dia. Karena pada waktu itu, yaitu kedatangan kedua kali, segala sesuatu nanti, pertama tubuh kita akan diubah serupa dengan Dia, dan pada waktu itu kita akan melihat Dia muka dengan muka, dan apa yang samar sekarang, apa yang tidak pasti sekarang, apa yang dimaksudkan kita seperti sekarang ini masih kabur-kabur, waktu itulah kita akan melihatnya dengan lebih jelas, karena waktu itu segala-galanya telah terbuka. Tetapi kita tidak perlu menunggu waktu itu. Kita hanya perlu melihat apa yang telah diberikan kepada kita sekarang, yaitu dengan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita telah diberikan satu keistimewaan besar. Kita telah diberi satu tahap kedudukan yang begitu besar, yaitu disepertikan dengan Dia. Ya, itulah antara keistimewaan atau berkat apabila kita telah mengenal Dia, maksudnya percaya kepada Dia yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dan segala keistimewaan daripada kebangkitan itu akan kita nikmati, dan salah satunya adalah apa yang kita baru saja dengar sebentar tadi, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, perkara yang kedua mengenai posisi kita sebagai anak-anak Allah ini adalah pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, apakah pengharapan kita sebagai anak-anak Allah? Yang pertama adalah hidup dalam kesucian. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi maksudnya di sini bukanlah bermaksud bahwa kita hidup dalam kesucian dalam arti kata kita yang telah menjadikan diri kita sebagai suci, ya, atau kita akan menjalani suatu kehidupan yang sepenuhnya suci, walaupun memang itulah harapan kita, itulah keinginan kita, ya. Tetapi hidup untuk suci adalah harapan kita, pengharapan kita. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Kristus, ya,
tahu bahwa Kristus itu adalah suci. Kesucian Allah itu sendiri yang akan menjadi kekuatan kita, pengharapan kita, pendorong kita untuk turut hidup dalam kesucian. Ya, karena adalah sesuatu yang istimewa atau adalah sesuatu panggilan yang besar untuk kita turut serta di dalam kesucian Allah. Macamlah kalau kita ikut kepada seseorang, ya, kadang-kadang dengan sendirinya, karena kita mengikuti orang ini, suka orang ini, mentaati orang ini, respect orang ini, menghormati atau apa saja mengenai orang ini, dengan sendirinya kita akan memberitahu diri kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang dia ingini. Kalau kita benar-benar mau menunjukkan, menyatakan kasih kita kepada orang ini, ya, kadang-kadang tidak perlu orang ini menyuruh kita, kau harus begini, kalau kau mau ikut saya harus begini, ya. Dengan sendirinya kita akan bertindak, ya. Dan itulah pengharapan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Kita mau mengikuti cara hidup Allah Bapa kita di surga. Mengapa? Sebab pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu sendiri adalah kekuatan kita, di mana salah satu pengharapan yang diberikan kepada kita kalau kita hidup suci, atau sebagai tuntutan atau sebagai persyaratan atau sebagai petunjuk pernyataan bahwa kita adalah orang yang percaya adalah hidup suci, dan sebagai hasilnya adalah kehidupan kekal yang akan kita miliki, ya. Dan inilah yang menjadi intipati kepada seluruh dorongan atau motivasi kita untuk hidup di dalam kesucian. Karena dalam Titus 1 ayat 2 mengatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, ya. Dan apa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah pengharapan itu dasar kepada pengharapan itu adalah karena kita tahu kehidupan kekal yang kita miliki di dalam Tuhan. Dan ini adalah antara kekuatan mengapa kita hidup dalam kesucian, ya. Karena kita sudah diberikan satu anugerah yang besar, hidup yang kekal. Dan ini telah menjadi dasar kepada pengharapan kita. Dan sebagai respon atau tindakan daripada pengharapan ini, kita mempunyai atau sepatutnya mengingini atau memiliki satu dorongan untuk hidup dalam kesucian. Dan karena itulah kita didorong untuk terus-menerus berpegang pada pengharapan ini. Karena pengharapan yang ada di dalam Tuhan ini adalah pengharapan yang kita boleh percaya, karena yang menjanjikannya adalah orang atau pribadi yang setia, yaitu Allah kita sendiri. Itu yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 23, di mana dikatakan di situ, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi sekali lagi di sini, ya, pengharapan sebagai anak-anak Allah adalah hidup dalam kesucian. Ini karena di dalam dasar kepada hidup dalam kesucian ini berdasarkan kepada pengharapan yang ada di dalam Tuhan yang adalah suci, dan kita mengikutinya karena kita telah diberikan satu janji kehidupan kekal, dan janji ini adalah janji
yang datang daripada orang yang setia, yaitu Allah kita sendiri. Nah, selain daripada itu, kita juga berharap untuk hidup dalam ketaatan. Bukan saya hidup dalam kesucian, tapi hidup dalam ketaatan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi di sini kita mau belajar sebaliknya, di mana dia mengatakan di sini setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak mau ini berlaku. Kita tidak mau melanggar hukum Allah, karena orang yang melanggar hukum Allah adalah orang-orang yang masih berbuat dosa, adalah orang-orang yang melanggar hukum Allah. Ya, sebaliknya kita mau supaya kita hidup di dalam ketaatan. Nah, apa rasional di mana kita harus dan sepatutnya hidup di dalam ketaatan? Karena ini menunjukkan bahwa kita bukanlah orang-orang yang dibawa kuasa dosa lagi. Ya, kita telah disebut atau telah diletakkan sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi anak-anak kepada yang menyebabkan dosa atau hamba iblis dan sebagainya. Ya, jadi sudah pastilah kita hidup di dalam ketaatan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 hingga 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Perhatikan ayat ini, ya. Kenapa sebagai anak-anak Allah, pengharapan kita adalah supaya berusaha hidup dalam ketaatan? Karena dasarnya Yesus mengatakan, bagi orang yang masih berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Pada hakikatnya kita bukan lagi hamba dosa, kita adalah anak-anak Allah. Dan ditambahnya lagi dalam ayat 35 ini, karena hamba tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak, yaitu kita yang telah diangkat, dijadikan, disebut sebagai anak-anak Allah, tetap tinggal di dalam rumah. Rumah siapa? Sudah pastilah rumah Bapa kita, yaitu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksudnya kita bukan hidup sebagai hamba dosa lagi. Kita sekarang adalah anak-anak Allah, tinggal di dalam rumah Allah. Jadi sudah pastilah ini merupakan sesuatu dasar bagi kita hidup di dalam ketaatan. Sebagai gambaran bahwa, sebagai penyataan bahwa kita bukan lagi orang-orang atau hamba dosa yang kesenangannya adalah melanggar hukum Allah, karena itu memang dia punya cara hidup, ya. Tapi bagi kita, kekuatan dan harapan kita untuk hidup dalam ketaatan adalah karena sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, yang ketiga, ya, status kita sebagai anak-anak Allah, kita sudah melihat bagaimana dan apa istimewanya disebut sebagai anak-anak Allah, dan apa pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga ini adalah fungsi atau apa yang sepatutnya peranan atau tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Dalam bahagian ini, pertama, peranan kita atau fungsi kita atau perkara yang sepatutnya menjadi cara hidup kita sebagai anak-anak Allah adalah tidak hidup di dalam dosa. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 mengatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa,
dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ini merujuk kepada Yesus ketika pernyataannya atau kedatangannya yang pertama kali, ya, yaitu bahwa Ia telah menyatakannya, di mana pada waktu kedatangan yang pertama kali Dia sudah pun menyatakan atau dinyatakan sebagai Mesias yang akan menghapus segala dosa. Ini jelas ketika Yohanes bercakap mengenai Dia, ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi jelas sekali bahwa yang dimaksudkan dengan menghapus dosa ini, menghapus dosa ini adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi apa artinya ini bagi kita sebagai anak-anak Allah? Itu berarti bahwa sepatutnya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena dosa yang ada di dalam hidup kita telah dihapus oleh Yesus, telah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan dikatakan juga di sini, di dalam Dia tidak ada dosa. Dan ini sebenarnya memberitahu kita bahwa sebagai anak-anak Allah dan sebagai anak yang tinggal di dalam Dia, karena di dalam Dia tidak ada dosa, maka sewajarnya lah, sepatutnya lah kita pun tidak hidup di dalam dosa. Karena orang yang tinggal di dalam Dia, orang yang telah menjadi miliknya, adalah orang yang tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kekudusan dan kekuasaan Allah sendiri. Karena orang itu adalah miliknya, dan orang itu sekarang bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, selain daripada tidak hidup di dalam dosa, sepatutnya sebagai anak-anak Allah juga, kita juga sepatutnya tidak berbuat dosa lagi, ya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, perhatikan baik-baik di sini, setiap orang yang tetap berada di dalam, ya, tetap di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Ini sama seperti ayat 5 tadi, di mana karena di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi orang yang tetap dan berada di dalam Dia memang sepatutnya tidak berbuat dosa lagi, karena di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi kalau orang itu masih berbuat dosa, ya, sebenarnya orang itu dikatakan tidak melihat atau tidak mengenal Dia. Sebenarnya tidak melihat atau tidak mengenal ini adalah merujuk kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya, karena Dia Dia telah membebaskan atau menebus kita daripada belenggu dosa. Jadi kalau begitu, ada mungkin tertanya-tanya, sebagai anak-anak Allah tidak hidup lagi di dalam dosa, sebagai anak-anak Allah tidak berbuat dosa lagi, tapi realitinya bagaimana? Ya, nah, kembali kepada kajian teks, ya, di mana dari segi tata bahasa aslinya, berbuat dosa lagi sebenarnya bermaksud
berbuat dosa terus-menerus atau berbuat dosa sebagai kebiasaan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini. Ya. Sebenarnya ada satu pengertian atau satu penterjemahan yang mana mungkin lebih menepati apa yang menjadi persoalan kepada kita, yaitu orang yang berbuat dosa lagi ini atau berbuat dosa terus-menerus atau berbuat dosa sebagai kebiasaan ini adalah bukan sebenarnya adalah merujuk kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Ya, karena bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, ya, pada hakikatnya kita memang masih ada potensi, ada kemampuan, ada keinginan untuk berdosa. Tapi yang membezakan kita adalah kita bukanlah jenis orang yang terus-menerus berdosa atau berdosa itu sebagai satu kebiasaan. Seringkali walaupun kita tahu kita adalah orang yang berdosa, tapi seringkali dalam setiap waktu kita akan sentiasa disadarkan, kita akan sentiasa diingatkan mengenai pelanggaran-pelanggaran kita, mengenai bagaimana kadang-kadang kita begitu sedih apabila dalam satu ketika mungkin kita lemah dan kita gagal, ya. Tetapi itu bukan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terus-menerus. Karena orang yang terus-menerus ini adalah merujuk pada yang tidak peduli sudah, ya. Dia tidak ambil kira, dia tidak pernah perhitungkan itu dosa apakah, semuanya tidak. Yang penting dia buat saja apa yang dia mau, ya. Dan saya percaya sebagai orang percaya kita tidak sampai ke tahap itu. Malah kerinduan terbesar kita adalah supaya kita tidak hidup di dalam dosa, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Dan memang inilah fungsi kita sebagai anak-anak Allah. Inilah keinginan Allah di dalam hidup kita. Jadi untuk ini kita hanya perlu memastikan dan mengusahakan supaya kita tetap di dalam Dia. Karena itulah kuncinya. Bagaimana kita memainkan peranan atau fungsi kita sebagai anak-anak Allah. Karena selama kita tetap di dalam Dia, kita akan terhindar daripada dosa. Karena tetap dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi sebagai kesimpulan, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 mengatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Seringkali daripada ayat pertama sampai ayat ke-7 ini, kita seringkali dibawa kembali kepada asas kita yang mendasar, yaitu Yesus Kristus. Ya, bagaimana kita mampu memiliki pengharapan, bagaimana kita mampu untuk hidup di dalam kesucian, ketaatan, kekudusan dan sebagainya, dan bagaimana kita mampu untuk hidup di dalam kebenaran. Balik kepada Kristus, ya, balik kepada Kristus, karena di dalam Kristus semua kemenangan atas tentangan, semua kemenangan atas dosa, maut dan sebagainya telah dimenangkan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi kita hanya sebagai anak-anak Allah, kita hanya perlu kembali kepada dasar kita yang paling kuat, paling mendasar dalam iman kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi dalam hal ini saya percaya, walaupun mungkin ada yang coba menyesatkan kita, apalagi dalam dunia hari ini ada banyak sumber cabaran-cabaran itu datang kepada kita. Ya, semua ada itu dari dalam diri kita, daripada luar, daripada media-media massa dan sebagainya. Selama kita di dalam
Kristus, maka kita akan tetap di dalam kebenaran, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi itulah yang kita belajar bersama-sama sebagai anak-anak Allah. Apabila status kita sebagai anak-anak kita telah diangkat, kita telah dijadikan posisi atau status kita sebagai anak-anak Allah, maka itulah keistimewaan-keistimewaan kita, harapan-harapan kita, dan cabaran-cabaran kita yang perlu kita siap menerima dan siap untuk menghadapinya. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 7, di dalam segala sesuatu, dalam semua cabaran kita, dalam semua pengharapan dan apa saja yang kita ingin perkatakan mengenai posisi kita sebagai anak-anak Allah, dasarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Karena dialah yang menjadikan ini, kedudukan ini, dialah yang menetapkan ini, posisi kita ini sebagai anak-anak Allah. Dan karena itu dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi semoga Tuhan memberkati semua saudara-saudaraku yang sama-sama saudara di dalam Tuhan, karena kita semua adalah anak-anak Allah. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Jadi sebelum kita pergi ke acara yang seterusnya, mari kita semua tunduk kepala. Kita mau tutup firman Tuhan ini dengan doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur kami karena Tuhan telah memimpin daripada awal hingga akhir penyampaian firman Tuhan ini. Kami tahu bahwa mungkin firman Tuhan ini datang dengan pengertian dan pemahaman yang berbeza-beza di dalam hati kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti berbicara menurut pemahaman, pengertian dan keperluan kami masing-masing sesuai dengan tuntutan iman kami masing-masing. Biarlah bersyurga firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini
Terlebih dahulu kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, kerana Engkau sentiasa menyertai hidup kami. Engkau selalu memimpin kami, dan lebih daripada itu Tuhan, kasih-Mu yang setia di dalam hidup kami setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk negara Malaysia. Kami berdoa untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan peranannya sebagai ibu negara. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka yang diberikan kepercayaan, yang bertugas di dalam wilayah ini. Siapapun mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesatuan di dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para penduduk yang berbilang kaum. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua dengan kesatuan, di mana mereka dapat hidup saling menghormati, saling mengasihi, terutama sekali di dalam mengekalkan keamanan, keharmonian dan perpaduan di antara satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dayosis Sabah. Kami berdoa mengingat untuk Gereja Besar All Saints, Kota Kinabalu, khususnya untuk Din Musa Ambai dan semua staf, pentadbiran dan juga pelayanan. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Kiranya Bapa Engkau memberkati mereka dengan hikmat-Mu, memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau menyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu kepada mereka. Kiranya juga Tuhan Engkau terus berkenan memakai mereka sebagai alat-Mu, sebagai terang-Mu dan garam-Mu di tengah-tengah masyarakat bandaraya yang Engkau tempatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Seterusnya kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Anglican Indah. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan muda-mudi. Kami berdoa untuk saudara Jerry dan juga saudara Kenny. Ya Tuhan, bantu mereka untuk memimpin di dalam membawa muda-mudi gereja kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, Engkau mengaruniakan mereka hikmat di dalam memenangkan jiwa muda-mudi, baik di gereja ini maupun muda-mudi yang berada di luar sana, bagi kemuliaan. Dan lebih daripada itu Tuhan, mereka semua berada di dalam perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah Sandakan. Kami berdoa di mana ya Tuhan, PKP sudah dijalankan bermula 17 April dan akan diteruskan sehingga 30 April ini. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kami mohon pemulihan dan penyembuhan daripada Tuhan sendiri. Dan kami juga berdoa untuk perlindungan Tuhan ke atas setiap kami, penduduk di daerah Sandakan ini Tuhan. Kami berdoa mengingat semua pesakit COVID-19, kiranya Tuhan Kau juga memberikan kesembuhan kepada mereka, dan bagi mereka yang menunggu keputusan saringan, Tuhan juga terus memimpin hidup mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Sandakan ini. Tuhan, kami mohon pimpinan campur tangan daripada Tuhan sendiri, khususnya di dalam semua persiapan pelayanan, khususnya kebaktian Ahad secara online sepanjang tempoh PKP ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengarkan doa kami, dan semua ini kami berdoa hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup. Amin. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita.